pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Ya, berjumpa lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Dan seperti biasa, kita akan belajar dari narasumber yang hadir ke studio. Kalau misalnya ada yang baik dari mereka, mari kita tiru, mari kita lakukan hal yang sama. Tapi kalau ada hal yang tidak baik, mari kita jadikan sebagai pelajaran. Ya, nah kalau misalnya Anda ingin berbagi masalah kesehatan Anda, silahkan kirimkan riwayat Anda melalui alamat email di bawah ini ya. Oke, kita akan simak, kita akan belajar hari ini penting buat Anda yang punya masalah hipertensi, kolesterol atau gula darah yang tinggi. Ya, kita harus tahu masalahnya apa supaya tidak terjadi komplikasinya. Oke, kita akan mulai Go Healthy. Bersama saya ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama adalah seorang praktisi kesehatan legendaris Indonesia. Ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Sehat, Kang Ronald. Kang Ronald sendiri sehat? Harus sehat dong. Iya. Pemirsa harus sehat dan jangan lupa bahagia. Yes, ada Mas Nurman Saputra. Mas Nurman, apa kabar? Baik, Kang Ronald. Mas Boyke gimana Mas Boyke hari ini? Sehat dong. Sehat. Pemirsa di rumah juga harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Narasumber kami kali ini yaitu Pak Asep. Ya, yang didampingi oleh sang istri tercinta, ada Mbak Dewi atau Bu Dewi. Apa kabar Pak Asep, Bu Dewi? Alhamdulillah sehat kali ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Tapi sebelumnya, mari kita mengetes pengetahuan Pak Asep dan juga Ibu Dewi. Yang kalau misalnya benar Pak Asep, Bu Dewi, ada hadiah. Ya, oke, siap ya. Pertanyaannya adalah, atau pernyataannya adalah, penglihatan buram itu adalah salah satu pertanda stroke. Pak Asep kan kena stroke nih. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar, Bu Dewi. Oke, kita akan luruskan pernyataannya dan cari jawaban yang benar. Mas Nurman? Benar sekali, ada yang namanya di bagian otak kita itu adalah organ oksipital atau di bagian belakang dari kepala kita. Nah, jadi ketika terjadi permasalahan baik itu dari matanya sendiri atau di organ di oksipital tadi, maka yang terjadi adalah adanya penurunan penglihatan atau gangguan dari penglihatan itu sendiri. Misalkan pada orang yang stroke tapi stroke-nya pas banget di bagian oksipitalnya, maka akan terjadi penurunan penglihatan ya. Jadi kurang lebih seperti itu kira-kira. Jadi jawaban untuk pernyataan penglihatan buram pertanda stroke adalah benar. Oke. Pernyataan yang kedua, silakan dijawab lagi. Hipertensi mengganggu kesuburan pria. Ke Pak Asep nih. Kalau kita punya hipertensi, kesuburan bisa terganggu, betul nggak? Betul. Betul. Gimana kira-kira? Karena dengan darah yang tidak lancar ya. Menyebabkan disfungsi. Kalau soal kesuburan, oh ini jagonya, Mas Boyke. Semua organ tubuh, apakah itu otak, apakah itu jantung, apakah itu ginjal, apakah itu organ keperkasaan, organ reproduksi, membutuhkan aliran darah yang lancar. Membutuhkan kualitas darah yang membawa oksigen dan nutrisi yang baik. Ya, nah, kalau terjadi hipertensi, apa yang terjadi? Ya, kalau hipertensi kan berarti di sana terjadi kekakuan pembuluh darah, terjadi plak-plak, ya kan? Akibatnya apa? Oksigen dan nutrisi yang mendarahi bagian-bagian kesuburan itu berkurang. Ya, bahkan penelitian menunjukkan orang-orang yang mengalami hipertensi, resiko terjadi disfungsi ereksi menjadi 2 kali lipat. Baik, jadi untuk pernyataan hipertensi mengganggu kesuburan pria, jawabannya adalah benar. Benar. Dan seperti janji, kalau misalnya 2 jawabannya benar, akan ada sedikit oleh-oleh ya, merchandise atau apa, kenang-kenangan lah ya dari Go Healthy buat Pak Asep dan juga Ibu Dewi. Hebat. Suami istrinya kompak. Oke. Baik, sebelum kita belajar dari kisah atau riwayat kesehatannya Pak Asep ya pemirsa, mari kita simak tayangan satu ini. Asep Rama Ramdhani. Serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2021 lalu mungkin tak akan pernah terlupakan olehnya. Kala itu, Asep merasakan penglihatannya tiba-tiba terasa buram dan badannya terasa lemas. Bahkan untuk beraktivitas pun rasanya sangat sulit. Ketika dicek oleh dokter,
Ia dikatakan mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Tekanan darahnya pun sangat tinggi. Asep sadar, dulu pola istirahatnya memang sangat kurang. Hal ini yang mungkin membuat tekanan darahnya menjadi tidak terkendali dengan baik. Asep bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Sehari-hari, ia rutin melakukan latihan dan juga menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatan. Alhasil, kini tekanan darahnya yang dulu tinggi sudah kembali normal dan ia semakin optimis untuk bisa pulih dari stroke. Pak Asep, Ya. sekarang dulu yang terdampak kan sebelah kanan ya? Sebelah Sekarang kanan, tangan kanan bisa sampai mana Pak? tangan kanan sampai atas. Wow. Awal-awal bagaimana Pak? Nggak bisa sama sekali ya? Agak sedikit kaku ya. Kaku. Sekarang sekali. lebih luas berarti. Sekarang lebih luas. Mohon maaf, kalau kaki bagaimana sekarang kondisinya? Kakinya masih pemulihan ya. Untuk berjalan bisa tapi tanpa Iya, tongkat? Tanpa tongkat sudah bisa. Betul. Cuman memang masih apa? Nyeri atau kaku atau apa? Kaku ya. Masih kaku. Iya, betul. Terus juga fungsi bicara masih agak terganggu ya Bu Dewi ya ini ya? Iya, betul. Masih betul. agak, tapi dulu waktu kejadian sempat lebih parah dari ini bicaranya? Tidak bisa sama sekali. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa sama Tidak, sekali? nggak bisa. Waktu terkenanya sama sekali untuk sholat aja nggak bisa. Tidak bisa membaca bacaan sholat nggak bisa. Nggak bisa karena nggak inget atau apa? Nggak ingat. Ya Allah, sedih banget ya. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, Pak Asep merasakan banyak perubahan. Apa aja tuh Pak Asep? Yang pertama dari hipertensi ya. Nah, hipertensi si biang itu- kerok masalahmu itu 270 teh. 270 Itu mah udah teh. ngepol Pak, paling atas sih soalnya. Itu jadi berapa sekarang? Tadi pagi saya cek itu 119. Aduh. Ikut senang deh. Kemudian salah satu penyebab beliau terkena stroke itu adalah kolesterol. Ya, Ini ada kehadiran kedua Pak Asep di Go Healthy. Jadi dulu 230. 230. Beberapa bulan yang lalu ya. Iya. Sekarang berapa Pak Asep? 198. Sudah di bawah 200 ya Pak ya. Tapi turunin terus ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Lalu apa yang terasa sama Bapak di badan setelah menggunakan laser? Aktivitas lebih enak aja. Lebih seger ya. Lebih seger. Tidurnya gimana tidur? Kalau tidur alhamdulillah bagus ya. Pak yang Bu Dewi lihat apa? Perubahannya apa? Sebelum dan sesudah menggunakan laser? Perubahannya banyak sekali ya. Mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu Udah atau mandiri. mencuci piring, mandi sendiri, Apalagi Bu Dewi? jalan biasanya kan susah ya. Sekarang suka pakai itu treadmill ya. Jadi biasanya itu hebat. cuman beberapa menit sudah capek ya. Sekarang alhamdulillah lebih dari 5 menit. Masih oke. Jadi perubahannya jauh. Jauh. Ketika dulu awal-awal terkena stroke sama sekarang. Betul. Punten ini Mbak ya, sempat terganggu secara emosional nggak Pak Asep, Bu Dewi? Oh iya, kalau Kenapa dulu dulu? itu sepertinya gampang sedih, gampang marah, emosi. Secara emosi bagaimana Pak Asep setelah pakai laser? Ya berkurang. Berkurang. Jadi pemirsa, apa yang dialami oleh Pak Asep itu merupakan hasil daripada upaya beliau ya mengubah pola hidup, selalu kontrol, maka dia tahu kapan dia tinggi tekanan darahnya dan menggunakan teknologi yang memang sudah terbukti yaitu teknologi laser. Yuk, buat mereka-mereka nih yang udah kena stroke jangan sampai 2 kali tuh. Iya, iya. Yang ketakutan daripada orang-orang yang stroke jantung itu kena kedua kali karena sekali aja udah begitu menderitanya. Yuk kita ubah pola hidup kita, check up dan jangan lupa kita gunakan teknologi untuk melengkapi kualitas hidup kita. Pola hidup itu bukan cuma tentang makan, tapi tentang olahraga, tentang tidur, dan juga tentang mengolah stres kita. Yeah. Nah, jadi ini semua harus kita perbaiki. Kemudian apa? Kita tambahkan teknologi laser. Karena apa? Dengan kita menggunakan teknologi laser, bagi orang yang sudah stroke, akan mempercepat proses pemulihannya sendiri. Dan orang yang belum terkena stroke, yang sudah ada faktor resikonya, maka kita bisa terhindar dari serangan stroke itu sendiri. Ayo pemirsa di rumah, dari sekarang kita gunakan teknologi laser, karena dengan kita gunakan teknologi laser, maka kita sudah mencegah diri kita dari serangan stroke.
Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Asep itu namanya adalah AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang manfaatnya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini disarankan penting buat Anda yang punya masalah seperti Pak Asep, hipertensi, kolesterol, atau juga diabetes. Nah, penggunaan laser ini sangat mudah dan praktis, jadi kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri 2 kali sehari saja, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi ya, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Nah, dokter laser maupun AccuLaser nanti akan menstimulasi tubuh, mengoptimalkan sebuah zat namanya nitric oxide yang bisa melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah kita. Juga bisa membantu mengatasi hipertensi dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga mencegah darah kental. Jadi mari pemirsa, jaga kesehatan tubuh kita sekarang juga sebelum kita terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomol. Silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya ya. Pemirsa, ini penting buat Anda ketahui bahwa dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomol. Pemirsa ingat ya, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya di Gogomol ya. Jadi kalau misalnya Anda ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Oke, Go Healthy belum selesai, kami masih akan kembali. Kita masih akan belajar dari kisahnya Pak Asep supaya tidak terjadi sama kita ya. Tentunya masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dokter Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan dokter laser hanya di Gogomol. Pemirsa pasti pernah mendengar dong bahwa ada anjuran untuk melakukan tusuk jari dengan menggunakan jarum sebagai pertolongan pertama pada saat terserang stroke. Hal tersebut merupakan mitos. Di sini saya akan membagikan tips pertolongan pertama apabila ada yang mengalami serangan stroke. Yang pertama, segera hubungi kontak darurat atau ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Lalu yang kedua adalah longgarkan pakaian apabila penderita merasakan kesulitan bernapas. Yang ketiga, segera memberikan selimut apabila penderita merasakan menggigil atau kedinginan. Lalu yang keempat, tetap melakukan pengawasan yang ketat atau memonitor apabila ada gejala tambahan. Itu bisa menjadi informasi yang penting untuk petugas medis. Buat pemirsa di rumah nih yang sedang menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Yuk segera terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan lengkapi upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Asep yang terkena stroke pada tahun 2021 ya. Meskipun sekarang beliau sudah terlihat banyak sekali perubahan menjadi lebih baik setelah menggunakan teknologi laser. Tapi kan Go Healthy selalu mengajak Anda untuk belajar. Belajar dari kesalahan narasumber. Karena pasti stroke yang dideritanya ini diakibatkan oleh pola hidup yang tidak terlalu baik dulunya. Betul Pak Asep? Betul. Waduh, mengaku. Nggak apa-apa kan buat pelajaran ini Maya? Iya, betul. Kira-kira apa kebiasaan Pak Asep mana yang membuat tensinya sampai 270 dan kolesterolnya sangat tinggi? Ayo, coba diingat-ingat supaya kita belajar Pak Asep. Iya. Pertama dari pola makan ya. Kenapa? Pola makan itu sering memakan makanan yang sifatnya gorengan ya.
makan banyakan di dalam rumah atau di luar rumah? Banyakan di luar rumah. Di luar rumah yang Iya, kita karena tidak saya tahu kerja ya. gitu ya, lebih banyak di tempat kerja. Fix, makan tidak dijaga. Apalagi kebiasaan buruknya dulu, Pak Asep? Olahraga Yang kedua itu bekerjanya terlalu over. Ya, terlalu malam. Dari jam berapa nyampe jam berapa biasa? Itu biasanya kalau saya dulu ya, itu sering pulang itu jam 2, jam 3 malam. Ih, itu bukan malam, pagi namanya. Betul. Dari jam berapa? Dari pagi, dari jam Aduh. dari jam tidur cuma berapa jam dong? Iya, betul. Tidur berarti berapa jam? 2 jam, 3 jam? paling juga 2 jam 3 jam. Berarti istirahatnya kurang banget. Istirahatnya kurang, kualitas tidur sangat buruk. Betul. Artinya, logikanya nih biasanya nggak ada waktu buat olahraga. Betul nggak? Betul. Betul. Nggak ada olahraga. Nggak ada olahraga. Dan kerjaan seperti itu saya yakin membawa stres yang tinggi. Stres tinggi ya. Iya, betul. 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 Ini Bu Dewi mengingatkan nggak Pak? Atau Pak? Gitu. Jangan Fungsi selalu istri begini nih, Pak. fungsi istri. Gitu. Oh iya, sering sekali ya, selalu mengingatkan kalau habis subuh tidur lagi karena mungkin kurang Ya, tidur, karena capek juga tidak ya. pernah mau gitu ngajak jalan kaki, ngantuk. Betul. Iya karena jam Habis berapa? tidak? Iya Jam sih. berapa? Ya, orang Tidurnya kurang jam tidur. 2 bagaimana? Boro-boro Mau pengen tidur, kan? jalan kaki atau jogging. Tunduh, ngantuk yang ada ya. Betul. Apalagi Bu, coba. Masalah makanan ya. Karena makanannya itu kesukaannya gorengan, tidak dibikinkan gorengan, di luar belinya. Tahu-tahu. Pinter si bapak teh. Kalau tidak disetujui, tidak di rumah tidak ada gorengan beli keluar. Oke. Mungkin Anda sekarang punya kebiasaan yang sama. Hati-hati, Pak Asep bisa terkena stroke karena punya kebiasaan yang tidak baik tadi. Tapi udah ya, karena sekarang perbaikannya sudah sangat-sangat terasa setelah beliau menggunakan teknologi laser. Kenapa teknologi laser bisa membantu? Aliran darah yang paling bagus tuh darah normal itu seperti itu. Dia membawa oksigen dan nutrisi Harusnya begini, ke Pak. seluruh organ-organ, termasuk organ reproduksi, termasuk juga otak, termasuk jantung. Kalau udah begini, ini semua penyakit itu datang. Aliran darahnya dengan teknologi laser, terutama sinar merahnya menjadi lancar seperti normal lagi. Pembuluh Yang darah tadi Bapak itu nih. kan gumpalannya seperti itu. Ketika dinyalakan, apa yang terjadi? Gumpalannya akan pecah. Jadi terjadi apa yang namanya fibrinolisis. Ya. Akibatnya aliran darah menjadi lancar. Dan dia juga mencegah terjadinya penempelan gumpalan-gumpalan tadi. Nah, selain itu juga aliran darahnya menjadi lancar karena apa? Karena dia mengubah kolesterol yang sempat tinggi tadi menjadi energi. Makanya Pak Asep rasanya kok nyaman ya. Seger. Karena tadi diubahnya menjadi energi di mitokondria. Sinar birunya itu akan membuat pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Sehingga apa? Tekanan darahnya turun dari 270 menjadi akhirnya 120-130. It's okay. Si sinar kuning itu, dia itu bisa mengaktifkan kembali hormon melatonin yang pada orang-orang stroke, terutama orang stroke, orang menopause, orang andropause yang susah tidur. Ya, diaktifkan kembali melatoninnya sehingga tidurnya menjadi nyenyak. Jadi pada orang-orang yang memang terserang stroke, ini kan dia permasalahannya ada di aliran darah di bagian otaknya. Yuk kita sama-sama belajar. Ini saya kasih ilustrasi otak kita tuh seperti apa sebenarnya. Nah ini adalah bagian penglihatan ya. Ini yang saya lingkarin adalah bagian penglihatan. Kemudian bagian berbicara yang mana? Bagian berbicara adalah yang di bagian ini. Dan fungsi memori yang sebelah mana? Fungsi memori adalah biasanya ada di bagian tengah ini. Jadi kalau misalkan ada bagian-bagian dari otak ini yang mengalami sumbatan, kita anggap saja pada Pak Asep sendiri itu terjadi di bagian sini sumbatan. Maka yang terdampak adalah fungsi penglihatan dan fungsi dari bicaranya sendiri atau area broca kita sebutnya. Nah, bagaimana teknologi laser ini bisa membantu Pak Asep sendiri untuk proses pemulihannya. Jadi karena ini aliran darah di bagian otaknya yang bermasalah, maka ketika kita sinari dengan sinar teknologi laser yang masuk ke hidung, langsung ke sini nih dia ya. Si teknologi laser ini nanti akan merangsang yang namanya nitric oxide terutama di pembuluh darah kita di area kepala kita. Dengan dirangsangnya nitric oxide ini, maka pembuluh darahnya akan melebar lagi. Dan yang pasti aliran darah di area kepala itu lebih lancar lagi. Nah, selain itu kan di sini ada teknologi NMES nih. Yuk kita lihat teknologi NMES-nya seperti apa ya. Juga. Nah, teknologi NMES apa sih yang dipakai sama Pak Asep? Ini teknologi NMES-nya yang seperti ini, yang di tangan ini. Jadi
Jadi dengan teknologi NMES ini atau kita sebutnya Neuromuscular Electrical Stimulation, nantinya teknologi ini akan mengeluarkan yang namanya impuls elektrik yang bisa menghasilkan impuls elektrik ini nanti akan merangsang otot-otot kita yang tadinya sudah tidak aktif pada orang stroke untuk berkontraksi secara aktif kembali. Dengan begitu bisa mencegah terjadinya penyusutan otot dan membantu proses pemulihan terutama latihan pada orang yang stroke. Ini penting sekali karena latihan ini kalau tidak kita lakukan maka yang terjadi apa? Bisa dihantui dengan yang namanya stroke berulang karena kurangnya latihan. Jadi ayo kita gunakan dari sekarang teknologi laser dan kita tambahkan teknologi NMES untuk melengkapi proses latihan terutama pada orang stroke. Bu Dewi, melihat perubahan yang Bapak alami gimana? Senang sekali ya Pak ya. Seneng ya? Senang, bahagia, bisa lebih sehat lagi dan berenergi. Ush, Terutama Terutama berenergi. Pemirsa, mendengarkan kisah dari Pak Asep ini membuat kami merasa bahagia bahwa Go Healthy ya dan teknologi laser memberikan harapan lagi, memberikan semangat baru buat mereka-mereka dalam pemulihan pasca serangan stroke. Nah, yang sudah merasakan teknologi laser ini manfaatnya bukan hanya Pak Asep, masih banyak kisah lainnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya, kondisi tangan saya sudah bisa diangkat. Berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Pemirsa, hari ini kita belajar dari kisahnya Pak Asep ya. Saya akan kembali rangkum kenapa beliau sampai terkena stroke ya di tahun 2021. Jadi hipertensinya memang luar biasa. Pernah mencapai 271 ya Tuhan, ini tinggi sekali, udah keterlaluan ini ya. Mentok itu, tensimeter itu ya. Akhirnya pecah pembuluh darah di otak dan yang terdampak adalah anggota tubuh bagian kanan. Nggak bisa bergerak dulu, nggak bisa bicara, juga memori banyak yang hilang, tapi berangsur membaik setelah menggunakan teknologi laser. Sekarang tekanan darahnya sudah stabil di angka 120, 119. Bagus Pak. Kolesterolnya juga udah terjaga di bawah 200 ya Pak ya? Iya. Kalau gula memang tidak ada masalah dan badan terasa lebih bertenaga, tidur juga lebih berkualitas, dan tentunya harapan untuk sembuh menjadi lebih besar. Syukurlah. Kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan, ya hati-hati. Yuk kita atasi. Stroke yang dialami oleh Pak Asep ini memang berat. Tapi bukan akhir dari segalanya. Masih ada yang bisa diupayakan untuk meningkatkan kesehatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, mari kita gunakan AccuLaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan dua teknologi. Yang pertama adalah teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan penting buat Anda yang punya masalah seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga gula darah yang tinggi. Kenapa? Karena kalau bisa diatasi, komplikasinya bisa kita hindari. Ya. Sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot kita. Disarankan buat Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya ketika otot dan syarafnya distimulasi, dirangsang, ini bisa terbantu perbaikan dan juga fungsinya menjadi lebih baik. Nah, bagaimana kalau Anda tidak punya keluhan kesehatan? Loh, itu adalah saat yang paling tepat. Lebih baik lagi Anda menggunakan teknologi laser. Sebagai apa? Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Mencegah selalu lebih mudah dan lebih murah daripada mengobati. Jadi mari kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini pemirsa. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika nanti Anda sudah mendapatkan atau memiliki alatnya, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan, free of charge alias gratis. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas,
bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi kalau Anda ingat teknologi laser, ingat ya Dr. Laser, ingat juga Aqi Laser dari GoGo Mall. Oke? Dan ini kalimat yang kami tidak akan pernah bosan mengulangi dalam setiap episodenya. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi segera, mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke, terima kasih praktisi kesehatan Mas Boyke, Mas Nurman dan juga narasumber Pak Asep dan juga Bu Dewi. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Go Healthy selama ini. Kami selalu ingin menjadi lebih baik dalam setiap episodenya. Oleh karenanya, jika Anda punya kritik atau saran silakan disampaikan melalui alamat email di bawah ini. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.